Jane Elizabeth Digby adalah seorang bangsawan Inggris. Ia terkenal karena perjalanan cinta dan gaya hidupnya yang luar biasa. Dia memiliki 4 suami dan banyak kekasih, termasuk Lord Ellenborough, Gubernur Jenderal India, Raja Ludwig I dari Bavaria, dan Raja Otto dari Yunani, bangsawan Bohemia, negarawan Austria Pangeran Felix, dan Jenderal Yunani Christodulus. Dia meninggal di Damaskus, Suriah, sebagai istri dari Sheikh Mejul El-Mezrab, yang 20 tahun lebih muda darinya. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jane Elizabeth Digby lahir di Holkham Hall, Norfolk, pada tanggal 3 April 1807. Ia merupakan putri dari Laksamana Henry Digby dan Lady Jane Elizabeth Coke. Ayah Jane merebut kapal harta karun Spanyol Santa Brigida dalam aksi 16 Oktober 1799, dan bagiannya dari hadiah uang membentuk kekayaan keluarga. Holkham Hall adalah kursi keluarga kakek dari pihak ibu yang bernama Thomas Coke pada tahun 1815. Ayahnya mewarisi dan menetap di Mintenal House and Estate, Dorset. Jane Digby dikenal sebagai seorang gadis yang cantik, memiliki kulit putih pucat seperti susu, mata yang lebar, dan juga rambut yang panjang dan indah berwarna coklat muda. Saat masih kecil, Jane Digby merupakan gadis yang tomboy. Ia bahkan sering mengalahkan saudara laki-lakinya dalam pacuan kuda. Sejak kecil, ia menyukai sepupunya yang lebih tua darinya bernama George Anson. Namun, Anson tak mencintainya. Digby pertama kali menikah dengan Edward Law, Baron Ellenborough kedua yang menjadi Gubernur Jenderal Hindia pada tanggal 15 Oktober 1824. Pada saat itu, Jane Digby masih berusia 17 tahun. Setelah menikah, Edward Law mengabaikan Jane dengan bekerja hingga larut malam. Jane juga tidak diajak untuk menghadiri pesta masyarakat dengan suaminya itu. Awalnya Jane mengerti dan memahami kesibukan sang suami, hingga pada akhirnya ia mendapati bahwa suaminya memiliki seorang selir yang telah mengambil banyak waktu suaminya. Jane Digby semakin sakit hati karena ia mengetahui bahwa sang selir tinggal satu kota dengan tempat mereka menghabiskan bulan madunya. Karena sakit hati dengan suaminya, ia kemudian lebih dekat dengan sepupu tuanya, yaitu George Anson. Pada saat itu, Anson juga sudah mulai tertarik kepada sepupunya itu. Tak lama setelah itu, Jane Digby mendapati dirinya hamil. Ia kemudian khawatir karena selama ini ia jarang bersama suaminya. Masyarakat juga berpendapat bahwa anak yang dikandung oleh Jane Digby bukanlah anak dari sang suami dan merupakan anak dari Kolonel Anson. Mendengar kabar itu, sang suami langsung bertindak untuk menyelamatkan martabat istrinya, dan Edward Law mengakui anak itu sebagai darah dagingnya. Anak itu kemudian diberi nama Arthur Dudley Law yang lahir pada tanggal 15 Februari 1828. Namun sayangnya, putra mereka meninggal saat masih bayi. Dari hasil hubungannya dengan Pangeran Felix, ia memiliki 2 anak yang bernama Matilda, yang lahir pada tanggal 12 November 1829 di Basel, Swiss, dan kemudian dibesarkan oleh saudara perempuan Felix. Anak kedua mereka diberi nama yang sama seperti sang ayah, yaitu Felix, yang lahir pada bulan Desember 1830 di Paris, Prancis. Felix bayi meninggal hanya beberapa minggu setelah kelahirannya. Hubungan perselingkuhannya dengan Felix kemudian berakhir tak lama setelah kematian anak mereka. Setelah perselingkuhan berturut-turut dengan sepupu pihak ibu, Kolonel George Anson, dan Pangeran Felix, ia akhirnya diceraikan pada tahun 1830 oleh tindakan parlemen. Perjalanan cintanya tak sampai di situ. Jane Digby lalu pindah ke Jerman, dan di sana ia menjadi selir dari Raja Ludwig I dari Bavaria. Ia kemudian bertemu dengan Baron Karl von Veningen
Dan kemudian mereka akhirnya menikah pada bulan November 1833. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 2 orang anak. Anak pertamanya diberi nama Heribert yang lahir pada tanggal 27 Januari 1833. Heribert lahir sebelum pernikahan kedua orang tuanya. Dan anak keduanya merupakan seorang bayi perempuan yang diberi nama Bertha yang lahir pada tanggal 4 September 1834. Setelah itu, kemudian Jane Digby kembali menemukan kekasih baru bernama Theotokis. Veningen selaku suami dari Jane Digby yang mengetahui hubungan istrinya kemudian menantang Theotokis untuk berduel dan kemudian dimenangkan oleh sang suami. Namun akhirnya Veningen melepaskan Digby dari pernikahannya. Dan Veningen merawat anak-anak mereka. Di sisa hidupnya mereka tetap berteman baik. Meskipun dia tidak secara resmi bercerai dari Veningen sampai tahun 1842, Digby masuk agama Ortodoks Yunani dan menikahi Theotokis di Marseille, Prancis pada tahun 1841. Kemudian mereka pindah ke Yunani bersama putra mereka yang bernama Leonidas yang lahir pada tanggal 21 Maret 1840 di Paris, Prancis. Namun pada tahun 1846, putra mereka meninggal karena jatuh dari balkon dan akhirnya Theotokis dan Digby bercerai. Setelah itu, Raja Yunani Otto menjadi kekasih berikutnya dari Jane Digby. Raja Otto terkenal sangat tampan dan tidak setia kepada istrinya. Raja Otto juga 10 tahun lebih muda dari Jane. Raja Otto sendiri merupakan putra dari Raja Ludwig I dari Bavaria. Jane telah merebut hati ayah dan anak ini. Tak lama setelah itu, terjadi perselingkuhan dengan seorang pahlawan perang kemerdekaan Yunani yang bernama Jenderal Thessalia Christodoulos Ketsipoters. Di sini, Jane hidup dengan berpetualang. Mereka tinggal di gua-gua dan menaiki kuda untuk berburu makanan. Namun kemudian, Jane meninggalkannya karena Jenderal Thessalia Christodoulos berselingkuh. Setelah perjalanan cintanya yang begitu panjang, Digby kemudian melakukan perjalanan ke Timur Tengah pada usia 46 tahun. Di sana, ia jatuh cinta dengan seorang pria yang 20 tahun lebih muda darinya, yang bernama Sheikh Mejul El-Mezrab, atau ada juga yang menyebutnya Mijwal Al-Musrab, atau Abdul Majil El-Mezrab. Mejil merupakan seorang syekh dari bagian Mezrab di Sba'a, yang merupakan sebuah subsuku di Suriah dari suku Anizah yang agung. Demi bisa menikahi Jane, Syekh kemudian menceraikan istrinya. Setelah itu, mereka menikah di bawah hukum Islam dan dia mengambil nama Jane Elizabeth Digby El-Mezrab. Telah ditulis bahwa Jane Digby disebut sebagai Syakha Al-Laban atau harfiah Sheikha ibu susu karena warna kulitnya yang begitu putih. Di sana, Digby mengadopsi pakaian Arab dan belajar bahasa Arab di samping 8 bahasa lainnya yang dia fasih. Setengah dari setiap tahun dihabiskan dengan gaya nomaden, tinggal di tenda bulu kambing di padang pasir. Sedangkan sisanya dinikmati di villa yang dibangun di Damaskus. Pernikahan mereka bahagia dan bertahan hingga kematiannya 28 tahun kemudian. Jane Digby meninggal pada tanggal 11 Agustus 1881 di Damaskus karena demam dan disentri. Ia dimakamkan dengan seekor kuda kesayangannya yang dihadirkan di pemakamannya. Sekian video kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru dan menarik dari channel kami. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.